Mengapa kok yang sering disebutkan oleh para ulama itu ikan, kok bukan hewan yang lain? Satu-satunya hewan yang tidak Allah kasih lidah itu ikan. Kenapa? Ikan adalah hewan yang pertama kali menyebutkan aibnya Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam melanggar makan syajaratul khuldi bersama istrinya Siti Hawa, yang menyebarkan berita ini kepada makhluk-makhluk Allah yang lain itu adalah ikan. Jadi kemudian Allah hukum ikan tidak dikasih lidah dan ditugaskan membaca istighfar, memohonkan ampunan untuk semua penuntut ilmu sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi ala anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri datan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab faedah-faedah pilihan makalah daripada para ulama salaf kita. Semoga semua ini yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, berguna untuk diri kita pribadi, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kita, kerabat maupun sahabat kita, dan berguna untuk seluruh umatnya Rasulullah SAW. Bisa mengobati hati kita sehingga dipenuhi dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, dicukupkan semua kebutuhan hidupnya, urusan dunianya, agamanya, serta akhiratnya. Ala hadi niyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliya Indonesia, jami'i walidaina. Nama kedua orang tuanya sebutkan. Jami'i abaina wa ummatina masyaikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina astiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa masyaikhina wa talamidina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu thalibil ilmi, keutamaan penuntut ilmu. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW annahu qala, beliau bersabda,
muta'allimun kaslanu, para pelajar, para santri, para penuntut ilmu yang malas, ay ghairu mujtahidin fi thalabil ilmi, maksudnya malas, tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Afdalu, itu lebih utama indallah, menurut Allah, min sab'i mi'ati abidin mujtahidin, lebih utama daripada 700 orang yang ahli ibadah tak berilmu tapi dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadahnya. Di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah halaman 4 ada riwayat ini yang beliau tulis, yang ditulis oleh muallifnya. Satu pelajar yang malas dalam menuntut ilmu itu lebih utama 700 orang ahli ibadah yang tak berilmu meskipun ibadahnya sungguhan, meskipun ibadahnya serius. Karena semua ibadah itu butuh diilmoni. Kita melakukan ibadah apa saja itu butuh tahu ilmu, tahu caranya melakukan dengan ibadah yang benar. Jadi pelajar, santri yang malas, yang tidak sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya itu lebih penting, lebih utama di sisi Allah daripada 700 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Dulu ada kisah di Sidogiri itu, pada era kepengasuhan Ki Abdul Jalil bin Fadil rahimahullah ta'ala. Ki Jalil itu sedang jalan keliling pondok. Sebagian santri ada yang lagi konser, ada yang bagian nyanyian Roma Irama ya, ada yang itu kopiah hitamnya dikasih karet dibuat gitar ya, ada yang tabuhannya itu pakai mulut, ada yang pakai ketepung jurigen ya, jurigen gas itu. Sedang asik semua. Ada 7 anak yang sedang konser. Sampai dari saking asiknya konser nyanyian, di pinggir mereka ada kiai itu tidak ada yang tahu. Kiai bin Fadil Al-Maghfula, Ki Abdul Jalil bin Fadil ini tidak marah melihat santrinya seperti itu, tidak marah, cuma duduk di pinggirnya lama gitu sampai selesai nyanyian. Padahal yang dibuat konser itu tempat yang biasanya dibuat ngaji kiai ngajar di surau. Dilihati santrinya yang konser, dilihati, tidak marah, tidak apa, tidak mengeluarkan satu kata pun kiai dari mulut kiai, tidak keluar nasihat sama sekali, cuma dilihati. Sampai salah satu dari yang sedang konser itu merasa bahwasanya ada kiai. Akhirnya yang tahu kalau ada kiai itu tidak jadi mukul, main mata ke temannya gini-gini, tapi tidak paham. Yang dimaini mata tidak paham, sampai semuanya sadar bahwasanya di pinggirnya ada kiai, baru kiai pergi. Keesokan harinya Ki Abdul Jalil bin Fadil ini nulis sebuah makalah, ijtahid uluman, utlubil ilma wajtahid kasira. Akhirnya dipasang di setiap tempat pengajian itu ada tulisannya itu, utlub uluman wajtahid kasiron, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam menuntutnya. Jadi kiai, orang-orang yang arif bila melihat santrinya seperti itu tidak marah beliau. Bahkan anaknya sendiri Al-Maghfurah Abdul Alim bin Abdul Jalil itu, kalau beliau mau keluar, pas di luar itu ada santri yang sedang berkerumun baca majalah dinding rebutan, mobilnya kiai mau lewat itu sampai supirnya ngebel itu tit gitu, santri sampai kaget. Kiai marah ke supirnya, bukan ke santri yang berkerumun. Terus punya kiai gini, jangan dibikin kaget hatinya santri. Santri itu orang bersih, orang menuntut ilmu itu dia punya derajat tinggi di sisi Allah. Dia ahli wudhu, dia ahli baca Al-Quran, dia ahli baca sholawat, dia ahli ibadah kepada Allah. Kalau kamu bikin kaget hatinya, maka bisa jadi hidup kamu akan kualat. Sampai segitunya kesabaran kiai, ketabahan orang-orang dulu seperti itu. Tidak gampang marah kepada santri. Yang jelas zahiran beliau tidak marah, tapi di balik layar beliau pasti mendoakan.
Tidak mungkin tinggal diam. Seperti itu. Abdul Jalil bin Fadil ini wafatnya ditembak Belanda pas wudhu di sungai. Melihat kiainya disiksa, tapi ditembak pakai peluru emas. Jadi kan biasanya ditembak nak mempan kiai. Akhirnya mulutnya dimasuki peluru emas baru mempan. Terus banyak santri yang melihat kiai disiksa Belanda tidak terima ya. Kiainya dihajar, akhirnya ikut membela, akhirnya dibunuh semua, juga ditembak semua. Sampai sekarang dikebumikan di barat masjid, diistimewakan. Ada 5 santri. Gitu. Kalau sekarang kan tidak ada kayak gitu. Santri zaman dahulu itu membela beneran ke kiainya. Kiai Abdul Jalil bin Fadil itu orangnya sangat warok. Kiai Abdul Alim itu saya pernah menyaksikan sendiri. Kalau beliau sakit itu tetap ngajar. Saya pernah ngaji kitab Tafsir Jalalain sore habis asar ke kiai itu. Kiai kan istiqomah sholat asarnya 4:30 sore. Dari dulu-dulunya wis sholatnya selalu 4:30. Karena apa? Masih nunggu para petani yang lagi nyawa, biar mereka juga ikut sholat jamaah. Jadi sholatnya selalu 4:30. Biar orang-orang yang lagi kerja di sawah kalau pulang bisa sholat jamaah. Kalau di sini mungkin ya jam zuhurnya jam 1. Nah, itu tujuannya karena nunggu para nelayan laut, ditunggu sama Yai Romli, Yai Jalil, biar mereka ikut sholat jamaah. Jadi kiai-kiai dulu itu bukan tidak ingin sholat di awal waktu, bukan, karena biar orang di kampung ini ikut serta sholat jamaah. Makanya dikasih pujian. Satu-satunya ada pujian masih sholawatan dulu habis azan cuma orang NU. Orang Muhammadiyah enggak. Itu tujuan kiai-kiai kita itu orang yang lagi sibuk di rumah, masih mandi, masih bangun tidur, masih apa itu biar ikut sholat. Makanya enggak terburu-buru sholatnya. Habis azan masih pujian lama. Nunggu yang lagi ada di rumah atau lagi ada di pasar atau di sawah atau di laut, biar ketika mereka pulang juga ikut sholat jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maqala berikutnya, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama wa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidatun fil jannah. Barang siapa yang didatangi malaikat Israel, ajal patinya sudah menjadi suratan, dalam keadaan dia sedang mencari ilmu atau ada niatan untuk mencari ilmu, yang tujuan mencari ilmunya menghidup-hidupi agama Islam. Saya belajar, saya ngaji, ini tujuan saya biar ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah hidup kembali, tidak mati. Maka orang yang ditakdir mati dalam keadaan menuntut ilmu, yang tujuan menuntut ilmunya untuk menghidupkan agama Islam, fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidatun fil jannah, maka derajat dia dengan para nabi kelak di surga satu level, satu derajat, satu tingkatan. Jadi tidak dibedakan sama Allah. Itu kehebatan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai derajatnya itu mengalahkan para nabi, setara dengan para nabi-nabinya kaum Bani Israel. Kemudian balagha ba'dhum fi martabatil ilmi ma balagha walakinau ma dzalika ma zala yatlubul ilma ma kabiri sini. Sebagian orang ada yang menuntut ilmu sampai dari saking sepuhnya usia, dia tidak mampu berjalan menuju tempat pengajian. Sampai dibopong. Yaqul uridu an amuta wa ana atlubul ilmu. Tujuan saya meskipun sudah usia tua renta, sudah sepuh, masih pingin atau masih semangat ngaji. Tujuan saya barangkali Allah mentakdir saya mati dalam keadaan saya sedang menuntut ilmu. Tujuannya seperti itu. Li'anna warodah, karena ada hadis Nabi, annaman mata fi thalabil ilmi li ajlillah laisa baina wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah.
Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu karena Allah, maka derajat dia dengan para nabi-nabinya kaum Bani Israel itu satu derajat. Jadi sampai ulama-ulama salaf kita itu meskipun sepuh tetap ngaji. Jadi menuntut ilmunya bukan minal mahdi ila rabi, minal mahdi ila lahdi. Mulai dari hidup di atas pangkuan ibu masih kecil sampai meninggal dunia masuk ke liang kubur. Kan umumnya kalau perjaka itu, kalau laki-laki itu biasanya semangat ngaji, semangat ibadah. Teman-teman saya sendiri, makanya saya dulu sebelum saya nikah saya doa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah saya sebelum dan sesudah nikah sama persis, tetap istiqomah. Kalau bisa lebih dari sebelum menikah. Karena nikah itu ketika sebelum nikah istiqomah ibadah sunat, sesudah nikah terus hilang semua keistiqomahannya. Itu nikah yang makruh. Dulu sebelum nikah istiqomah ibadah wajib, sesudah nikah terus tinggalkan semua ibadah fardunya. Itu nikah yang haram. Karena gara-gara dia nikah meninggalkan yang wajib. Hukumnya nikah itu bukan sunnah semua. Kalau perbuatan nikahnya sunnah Rasul. Karena dasar kita cuma pakai hadis an-nikahu sunnati. Sunnati itu yang dimaksud adalah lampahnya Rasulullah. Bukan hukum sunnat, bukan. Kelakuannya Kanjeng Nabi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Di dalam surat Al-Mujadalah ada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan derajatnya orang yang diberi ilmu. Menurut Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, lil ulama darajatun fauqal mu'minin. Ulama itu mempunyai beberapa derajat yang mengungguli orang yang beriman. Dengan bisa mi'atin darajatan, dengan 700 derajat. Ma baina kulli darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Yang antara dua derajatnya itu sama seperti perjalanan 500 tahun. Jadi orang beriman yang dijadikan orang berilmu, orang mukmin yang Allah takdir menjadi orang alim, itu mempunyai 700 derajat. Yang masing-masing dari derajatnya, derajat pertama ke derajat kedua, itu sama seperti perjalanan 500 tahun. Itu yang dimaksud darajatin di dalam Al-Quran. Dan orang itu kalau sudah ditakdir meninggal dunia, nabi maupun orang biasa, ketika dia kategori orang yang berilmu, maka yang nangis bukan hanya keluarganya. Idza matal alim baka man fis sama wa man fil ardi hattal hut fil bahr. Kalau orang alim itu meninggal dunia, maka yang menangisi kematiannya bukan hanya manusia yang menjadi kerabat sahabatnya, tetangganya, tapi makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat, dan makhluk Allah yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, itu semuanya menangis ketika ada orang mati meninggal dunia. Mengapa kok yang sering disebutkan oleh para ulama itu ikan, kok bukan hewan yang lain? Satu-satunya hewan yang tidak Allah kasih lidah itu ikan. Kenapa? Ikan adalah hewan yang pertama kali menyebutkan aibnya Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam melanggar makan syajaratul huddi bersama istrinya Siti Hawa, yang menyebarkan berita ini kepada makhluk-makhluk Allah yang lain itu adalah ikan. Jadi kemudian Allah hukum ikan tidak dikasih lidah dan ditugaskan membaca istighfar, memohonkan ampunan untuk semua penuntut ilmu sampai hari kiamat. Jadi ikan itu, makanya ajaran ulama-ulama kuno kita ya, ketika tahap ngaji belajar itu tirakat tidak makan ikan laut, tidak makan ikan yang hidupnya ada di dalam air. Yang jelas
Kalau mau dimakan ikannya kan mati, digoreng dulu. Yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud pokok jangan mengkonsumsi ikan. Itu biar apa? Karena ikan yang mendoakan kita, yang mendoakan para pelajar ilmu. Meskipun tidak bisa setiap hari ya, paling tidak itu seminggu sekali baru makan ikan laut. Mending ikan ayam. Si Abdul Qadir senangannya ayam atau tempe tahu. Kalau para santri dulu, teman-teman saya dulu ya tirakatnya dari saking pingin cepat paham, cepat hafal, nggak makan ikan laut. Karena ikan laut itu yang mendoakan para pelajar ilmu, biar ngajinya cepat paham, cepat pinter, cepat hafal. Karena mereka yang mendoakan kita kok dimakan ya. Tambah sedikit yang doakan. Seperti itu. Itu kisah ini saya kutip di dalam kitab Bujairumi ala Khotib. Keterangan tentang ikan. Ada keterangan tentang nangisnya ikan ketika orang mati wafat itu di kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Kemudian diceritakan pula lama korubat wafatu Rasulillah al-Mustafa SAW. Ketika waktu meninggalnya Kanjeng Nabi sudah semakin dekat, ketika Nabi hampir wafat, dhajjatil ardu bil buka ila maulah. Bumi itu menangis, menjerit kepada Allah ketika mendengar berita Nabi mau meninggal dunia. Bumi yang diinjak oleh manusia ini menangis, madul kepada Allah. Waqalat, kemudian bumi berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kanatil anbiya tamshi ala dhuhri. Semua para nabimu, 124.000 nabi, semuanya berjalan menginjak punggungku, katanya bumi. Semuanya berjalan di atas persadaku. Sedang kau takdir Nabi Muhammad SAW adalah nabi paling terakhir. Kalau kau ambil nyawa Muhammad, faman yamshi ba'dahum ala dhuhri. Terus siapa nabi yang menginjak punggung kami sesudah Nabi Muhammad SAW? Berarti terakhir dong ini. Kita sangat ridho ketika kita ini diinjak-injak oleh para nabimu. Sedang nabimu paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Terus siapa sesudah meninggalnya Muhammad ini yang nginjak? Nabi-nabi yang nginjak perut kami, yang menginjak punggung kami, katanya bumi. Faqala, ketika Rasulullah SAW Allah izini mendengar tangisan bumi, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Ini menjadi sababul wurud, faktor penyebab kenapa Kanjeng Nabi kok dawuh ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama, umatku yang Allah takdir menjadi ulama, orang yang alim, orang yang berilmu, itu posisinya sama seperti nabi-nabinya Bani Israel. Meskipun para nabi sudah meninggal dunia, setidaknya ada ulama-ulama yang menjadi pewarisku, menjadi pewarisnya para nabi. Sejak itu kemudian bumi tidak nangis. Nabi menyampaikan pada sahabatnya, bumi ya dengar. Jadi ada hadis ini gara-gara bumi nangis. Awalnya seperti itu. 124.000 nabi yang jadi rasul 313. Makanya kemarin dijelaskan di kitab Hasyiatus Shawi ya, 124.000 nabi itu sama persis jumlahnya Asmaul Husna. Asmaul Husna yang tidak tertulis itu 124.000. Cuma yang populer dan diajarkan kepada kita ada 99 Asmaul Husna. Sebagaimana banyak riwayat hadis sahih Imam Tirmidzi, Imam Muslim. Aslinya sama kayak Nabi. Nabi ada yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ada yang tidak Allah ceritakan. Padahal jumlahnya banyak, 124.000 Nabi. Sesuai hitungan helai jenggot Rasulullah SAW. Jadi jumlahnya para Nabi itu sesuai hitungan jenggotnya Rasulullah. 124.000 Nabi, 124.000 Asmaul Husna.
Hanya saya kalau ada orang ada hajatan besar itu datang ke sini, saya suruh baca sholawat setiap detiknya, mulai sebelum acara sampai acaranya kelar. Saya suruh baca sholawat 124.000 biar yang menjaga para nabi yang mendampingi. Terutama pengantin-pengantin itu harus banyak zikir, hidup di atas pelaminan, setan-setan datang. Karena ada 6 orang yang disenangi setan. Mana di kitab ini? Yang pertama asobi indal buka, anak kecil kalau nangis itu disenangi setan. Makanya istilah Jawanya sawan. Terus asyaddu farohan, orang yang sangat bahagia. Wa asyaddu huznan, orang yang sangat galau, yang sangat susah. Susahnya bukan susah biasa, bahagianya bukan bahagia biasa, tapi terlalu bahagia sampai ngakak barang. Tiba-tiba kesurupan. Yang sangat galau, ngelamun, sedih, tiba-tiba ya jerit-jerit kesurupan. Terus yang keempat ya, wanita nifas atau wanita haid. Karena versi mereka darah nifas ibaratkan jamu atau madu, jadi dijilati. Makanya sering wanita-wanita ketika haid atau ketika nifas perutnya sakit, itu darahnya dijilati oleh jin. Makanya dalam keadaan haid itu suruh sering zikir kepada Allah. Meskipun tidak bisa baca Al-Quran, kan setidaknya bisa baca sholawat atau baca istighfar, minta pagar. Terus kemudian al-arus wal arusah, pengantin laki dan pengantin perempuan. Setan-setan itu siap mau ngintip malam pertama. Makanya sampai lihat hadir ke acara-acara pernikahan, rata-rata mantennya itu loyo, kayak capek semua gitu loh. Badannya tidak ngapa-ngapain, duduk seperti raja di atas kuade. Padahal capean yang itu yang kerja tuh, sung-sung berkat, sung-sung piring kan ya, kardo. Tapi pengantin kamu lihat loyo. Makanya ketika jadi pengantin itu bawa tasbih itu loh, cetetan itu, sambil wiritan setiap detiknya sambil baca sholawat. Untung-untung kalau 124.000. Nanti ojo ngobrol, ojo ngelamun, bentengi dirimu sendiri. Nah, di kitab Qurratul Uyun itu dijelaskan kalau bagi pengantin pertama malam bulan madunya itu mengenai sholat sunat itu di semua kitab ada. Di kitab Samsul Munir itu ada, Baijuri ada, Yana ada. Semua pengantin baru itu ada sholat sunat. Namanya sholat sunat Lailatul Zafaf. Nek manten lawas sholat sunat hajat. Kalau mantennya manten baru itu sholat sunat Lailatul Zafaf. Sholat sunat malam bulan madu. 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi sebelum hubungan intim ya, mandi dulu, mandi taubat dulu, kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Nama sholat sunatnya apa? Sholat sunat Lailatul Zafaf. Usolli sunnata Lailatul Zafaf rakaataini lillahi ta'ala. Nanti Allahu Akbar takbir dalam hati, saya niat melakukan sholat sunat malam bulan madu karena Allah Ta'ala. Itu jarang dilakukan, padahal di kitab-kitab ada itu. Kalau bagi pengantin lawas ya sholat sunat malam bulan madu. Sesudah melakukan sholat sunat seperti itu, kakinya yang perempuan itu dicuci. Kakinya yang perempuan dicuci dan diwadahi. Setelah diwadahi, bacain Bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim 786. Bismillahirrahmanirrahim berapa? 786. Hitungan hurufnya. Kemudian baca sholawat, terserah sholawatnya model apa. Sholat banyak macamnya, 313. Baru ditiupkan ke air telapak kaki istrinya. Kemudian dipercik-percikkan ke pojokan-pojokan rumah dan pojok-pojokan kamar. Insya Allah semua setan dan masa jin tidak bisa menerobos pagar itu. Itu ada keterangannya di Qurratul Uyun. Kalau yang mengenai sholat sunat Lailatul Zafaf tadi di semua kitab fikih ada. Nah.
Jelas ya. Yang mau nikah. Kalau manten lawas apakah bisa menjalankan? Bisa. Jadi intinya gini, biar Faisal. Faisal ketek kok gue tadi. Yang manten-manten lawas ya bisa diamalkan ya. Tapi salah sunatnya ya salah sunat hajat. Karena hajat apa? Kebutuhan biar punya keturunan yang soleh, solihah. Hajatnya kan itu, hajat hubungan. Salah sunat hajat ya 2 rakaat. Rakaat pertama ya Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Masih lanjut? Terakhir ya. Akhir. Warada fi asar, diriwayatkan di dalam asar, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah menjamin rizkinya para pencari ilmu. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib Al-Haddad nafa'allah bihi. Beliau mengomentari makalah tersebut, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah menanggung atau menjamin rizkinya para penuntut ilmu. Jangan dipahami para penuntut ilmu itu harus mondok. Kita semua sedang mendengarkan ilmu bareng, ngaji bareng. Ini termasuk penuntut ilmu. Nanti dipahami salah, dikira orang dianggap penuntut ilmu itu harus mondok. Ya enggak harus. Kita ngaji di mana saja itu namanya thalibul ilmi. Karena kalau semuanya ditakdir mondok ya sepi kampung. Memang sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Kalau semuanya alim terus siapa yang ngaji? Pinter semua, tidak ada yang mau dinasihati. Kalau seandainya ada Imam Syafi'i sampai 10 Imam Syafi'i, ya banyak mazhab. Makanya cukup dikasih 1 Imam Syafi'i. Biar semua orang yang selain Imam Syafi'i yang ngaji ke Imam Syafi'i, belajar ilmunya Imam Syafi'i. Kayak gitu. Semuanya pinter terus siapa yang mau jadi murid? Semuanya bodoh terus siapa yang jadi guru? Makanya di situ keadilan Allah. Ada yang ditakdir alim, ada yang ditakdir bodoh. Biar saling melengkapi. Ada yang alim juga butuh bantuan yang tidak berilmu dalam hal semisal yang tidak dia kuasai, yang selain ilmu urusan dunia atau urusan tukang, ya, urusan rumah, urusan kemasyarakatan, ya saling menempel kekurangan. Jadi guru itu hanya menyampaikan, bukan mencerdaskan. Yang mentakdir pinter alim ya Allah. Kalau ada guru minterkan murid, tidak ada kayak gitu. Kalau sudah Allah kasih takaran akal pikiran segitu, ya tetap segitu kemampuannya, tidak bisa. Tugasnya hanya menyampaikan, setaunya ya sedapatnya, nanti diamalkan. Setelah diamalkan biar diajarkan ke temannya, ke keluarganya. Itu masuk kategori pengajar. Jadi pengajar itu tidak harus jadi orang alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang berilmu pasti ada yang lebih aliman lagi. Pengertian Allah menjamin rizkinya para pencari ilmu, hadza takaffulun khosun ba'da takaffulil am alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil ardi. Ini merupakan jaminan istimewa, jaminan rizki secara istimewa bagi para pencari ilmu. Sesudah Allah menjamin secara umum sebagaimana Allah janji di dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk Allah yang melata di atas permukaan bumi, semuanya pasti Allah kasih rizki. Sekecil semut pun pasti kenyang. Tapi khusus para pencari ilmu, rizkinya ini ada jaminan khusus, ada jaminan istimewa. Makanya dikatakan sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini jaminan khusus sesudah jaminan umum. Jaminan umumnya semua makhluk pasti dapat jatah rizki. Fayakunu maknahu, jadi pengertian Allah menjamin rizkinya para pencari ilmu, maknanya adalah ziyadatat taisir waraf al-mu'na wal kulfa fi talabir rizki wa husuli. Ada kemudahan, ada tambahan kemudahan dan menghilangkan susah payah di dalam mendapatkan rizki. Banyak cerita orang-orang tua itu.
Dia kalau dilihat dari kerjanya tidak masuk akal, bisa membiayai anak sekolah, bisa membiayai anak di pesantren. Kerjanya kayak dimakan sendiri ya, cukup dimakan sendiri, bukan untuk dibuat biaya anak. Tapi kalau sudah waktunya ngirim anak, biaya sekolah ada aja, Allah datangkan rezeki dengan mudah. Kurang 3 hari waktunya ngirim anak, tiba-tiba dapat rezeki mendadak. Hanya cerita orang kayak gitu. Itu sebagai bukti bahwasanya rezekinya para pencari ilmu Allah jamin. Inna rajul layuh romar rizqa bidzambi yusibu. Semua orang itu terhalang-halangi mendapatkan rezekinya sendiri sebab dosa yang dia sandang, sebab dosa yang dia lakukan. Gara-gara kan rezeki kita sudah dicatat sebelum kita lahir. Usia kandungan 4 bulan 120 hari, malaikat Allah itu datang. Diperintah untuk mencatat 4 perkara. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Mencatat rizkinya, ajal kematiannya, dan amal perbuatannya, apakah amal ibadah, apa amal maksiat, itu sudah dicatat. Dan apakah dia orang beruntung masuk surga, apa orang celaka masuk neraka, itu sudah dicatat sebelum lahir. Di situ kemudian fungsinya doa husnul khotimah. Khawatir kita yang sekarang Islam belum tentu terus Islam. Khawatir kita yang sekarang ini ahli ibadah belum tentu terus ahli ibadah. Belum tentu mereka yang sekarang kafir belum tentu terus-terusan kafir. Belum tentu mereka yang sekarang ini ahli maksiat terus-terusan berbuat maksiat. Di situ kemudian Allah memerintahkan kita adalah agar doa husnul khotimah, menjadi hamba Allah, makhluk Allah yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Karena takdir itu ada 2. Ada takdir mubrom yang tidak bisa Allah yang tidak bisa dirubah. Karena hak veto murni, hak prerogatif Allah. Ada alak takdir yang Allah gantungkan, Allah pasrahkan kepada makhluk, yaitu malaikat yang Allah tugasi. Itu bisa dirubah dengan doa, dirubah dengan amal soleh. Banyak kan ceritanya orang ditakdir meninggal dunia, sudah ajal patinya meninggal, waktunya sekarang Israel datang, tiba-tiba datang karena dia punya derajat tinggi, akhirnya menantang Israel suruh pergi, seperti cerita Nabi Musa. Seperti cerita Nabi Musa didatangi malaikat Israel, memang sudah waktunya meninggal. Protes Nabi Musa, saya masih ingin hidup karena umat saya masih membutuhkan saya. Salam kepada Allah. Israel ditempeleng. Israel laporan ke Allah, akhirnya kembali kepada Nabi Musa. Kalau pingin umurmu kamu pingin ditambah ya, suruh menghusap bulu domba. Semua domba bulu yang terusap oleh telapak tangan Nabi Musa itu sesuai hitungan bulu itu, sesuai hitungan itu pula umur Nabi Musa ditambahi. Berarti takdir usia itu bisa dirubah. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'a fi asari falyasil rahimah. Orang yang ahli silaturahim berarti siap, senang rezekinya dilapangkan dan ajal patinya ditunda. Ini hadis sahih ini. Ketika Nabi Muhammad SAW yang mengatakan pasti benarnya, apalagi hadisnya sahih. Ayyubsata lahu fi rizqi, meskipun rizki sudah dicatat sebelum lahir, bisa nanti ketika kita memohon dan betul-betul butuh, Allah tambahi dari rizki yang semula. Gara-gara silaturahim, senang nyambung famili, senang merukunkan umat, Allah tambahi rizkinya. Gara-gara silaturahim, waktunya meninggal tidak jadi ditambahi lagi. Ini dibutuhkan ini oleh masyarakat, belum siap meninggal. Jadi apa yang dicatat oleh malaikat sebelum lahir dirubah. Ini namanya takdir mu'alaq. Ngerti ya? Jadi jangan putus asa hidup di dunia. Kalau kita mendahului kersane Allah, kadang banyak orang kayak gitu. Oh, saya sudah dituliskan rezeki saya di sebelum lahir. Ngapain saya susah payah memikirkannya? Ngapain saya cari?
akhirnya putus asa, ndak kerja. Ini salah kayak gitu. Ndak kerja, ya rezeki saya segini wes. Bisa ditambah, bisa dirubah. Masalah rezeki itu bisa dirubah, masalah umur juga bisa dirubah. Namanya takdir mu'allaq. Tapi penentuan yang punya hak veto tetap Allah. Ini masalah ini masuknya ke mubrom apa mu'allaq? Masuknya takdir yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah, apa yang bisa dirubah? Ini tidak bisa manusia menentukannya sendiri. Tugas kita hanya mendoakan dan berbuat ihsan baik semampu kita, sebisa kita. Barangkali apa yang kita kerjakan ini masuk takdir yang bisa dirubah, kan itu. Jelas ya. Terus ini macam-macam hal-hal yang dapat menyebabkan fikir, menyebabkan rizki itu seret. Yang pertama kasratun naum, banyak tidur. Terus yang kedua saya percepat ya, al-naumu uryanan idza lam yastatir bisai. Tidur telanjang bugil, tidak pakai tutup-tutup sama sekali. Mudobyur. Itu menyebabkan rizki seret. Kemudian yang ketiga wal aklu junuban, makan atau minum dalam keadaan hadas junub. Jadi kalau junub minimal wudhu dulu. Kalau memang malas mandi, keademen salah. Junub maupun habis hubungan intim itu makruh makan karena dapat menyeretkan rezeki. Sunatnya gimana? Kalau mau langsung mandi, ini masih lama subuh, cuaca dingin menggigil, ya cukup wudhu, membersihkan sisa sperma di kelamin, terus wudhu baru makan. Itu tidak masuk kategori seret rezeki kalau wudhu dulu. Tapi kalau kita tidak wudhu sama sekali terus langsung mengkonsumsi makanan atau minuman, itu yurisul fakir, menyebabkan fakir. Terus yang keempat tahawun bisa kototil maidah, meremehkan urusan makanan yang reruntuhan atau jatuh dari piring meskipun hanya satu butir. Ketika kita meremehkan rizki Allah yang kecil, maka kita akan susah mendapatkan rizki Allah yang besar. Jadi ketika ada makanan jatuh ya diopeni, kalau memang kotor ya dicuci, dimakan. Jangan gampang meremehkan makanan yang reruntuhan dari piring atau dari talam. Hormati rizki Allah meskipun satu butir, karena kita tidak bisa menciptakannya. Terus 5, harku kisril basar wa kisri saum, membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Ini anak kayak ini kulitnya bawang diobong. Itu menyeretkan rezeki. Terus yang keenam kansul bait bilail, nyapu malam hari. Nyapu, kalau nyapu ya sore sebelum maghrib atau pagi atau zuhur, jangan malam. Malam itu mulai maghrib sampai subuh malam. Habis subuh enggak apa-apa. Nyapu tengah wengi itu menyebabkan seret rezeki. Turkul kumama fil bait. Terus yang ketujuh, membiarkan sampah di dalam rumah. Kayak ini termasuk UTC rokok. Nah, pulung rokok ini termasuk membiarkan sampah di dalam rumah. Itu dapat menyeretkan rezeki. Jadi nyapu malam hari seret rezeki. Sampahnya di malam. Ya apa solusinya? Ya salah. Solusinya gini, sampahnya diambil atau ada sampahnya, asbaknya diambil dimasukkan ke tong sampah. Jadi jangan disapu. Nah, kayak ada kertasnya diambil pakai tangan dibuang ke sampah. Jadi jangan disapu kalau malam hari menemukan sampah. Wasulul yadi bitin yang ke-10, yang ke-9. Basuh tangan pakai tanah, malas pakai air. Terus yang ke-10 watahawun bis sholat, meremehkan urusan sholat, nanti aja, menyepelekan urusan sholat. Terus wakhiyat atau saub wa ala badani, menjahit pakaian dalam keadaan pakaian itu dipakai. Nah, ini pakaian dipakai sambil ditontomi karena ada yang sobek sarungnya. Terus watarku baitil angkabut fil bait, membiarkan sarang laba-laba di dalam rumah. Nah, kalau ada sawang-sawang itu dibersihkan. Itu menyeretkan rezeki. Terus isra'ul khurud minal masjid wa tabkir bidhab ilal aswaq, terburu-buru keluar dari masjid, terlalu sebentar di dalam masjid, dan terburu-buru terlalu pagi berangkat menuju pasar.
Kalau urusan ke pasar terlalu berlama-lama, terlalu cepat ya, urusan keluar dari masjid juga terlalu cepat. Jadi terburu-buru keluar dari masjid atau terlalu pagi berangkat ke pasar itu menyerapkan rezeki. Wal bud'u fir rujuk, berlama-lama pulang dari pasar. Jadi berlama-lama di pasar. Wa tarku ghuslil awani, membiarkan wadah yang sudah terpakai tidak dicuci. Kayak ini kopinya habis, tidak segera dicuci gelasnya, tidak habis makan tidak segera dicuci piringnya atau talamnya, terus dibiarkan begitu saja, itu dapat menyeratkan rezeki. Wasira'u kasril khubus min fuqara'is su'al, memberi pecahan roti dari fakir miskin yang jadi pengemis. Yang nomor berikutnya itfa usyirat bin nafas, memadamkan lampu pakai nafas. Kalau dulu lampu zaman dahulu kan sejenis lilin, sungking, itu dimatikan pakai nafas, itu makruh. Sama kayak kopi panas ditiup, kan khawatir dari dalam tubuh kita mengandung penyakit, dimasukkan itu ya tambah mengandung virus ya. Makanya makruh niup minuman atau makanan yang panas pakai nafas, itu jangan, biarkan dingin sendiri. Apalagi dikipasi pakai kipas seperti ini. Kipas ini menyedot hawa udara yang ada di ini, dikeluarkan lagi. Kalau dikipasi pakai kipas seperti ini ya tambah kotor aslinya makanannya. Beda dengan kipas seperti ini. Nah. Wal kitab bil qalamil ma'qud, nulis pakai pena yang diikat, seperti kayak pulpennya bank. Kalau bisa sampai disuruh nulis kayak gitu jangan mau. Bawa pen sendiri aja. Karena nulis pakai pena yang diikat, memang mereka kan pengiritan dana takut hilang. Itu makruh hukumnya, dapat menyeratkan rezeki. Imsyitat bimustin maksur, pakai sisir dengan sisir yang pecah yang rusak. Surian pakai suri sing rusak. Jadi kalau sisirnya itu rusak, buang, beli lagi, jangan dipakai. Itu dapat menyeratkan rezeki. Bersisir itu sunnah Rasul, karena Kanjeng Nabi itu setiap hari bersisir. Setiap hari Kanjeng Nabi itu bercermin. Makanya ada doa hadis sahih, Allahumma kama hassanta fi khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau perindah bentuk penciptaanku, perindah pula akhlakku. Ini doanya Kanjeng Nabi kalau kocoan, kalau bercermin. Berarti Kanjeng Nabi itu bersisir. Berarti bersisir setiap hari. Nanti kalau kita bercermin niat ikut Kanjeng Nabi, kocoan itu salah ganjaran. Kita bersisir niat ikut Rasulullah SAW, itu sudah dapat otomatis pahala ibadah tersendiri. Jangan meremehkan doa bercermin. Orang yang ketika bercermin sering doa sebagaimana doanya Kanjeng Nabi itu, ini mengandung mahabbah, disenangi orang, disenangi wanita. Kalau yang itu doanya Kanjeng Nabi itu, doa mahabbah yang diajarkan langsung Rasulullah. Karena anak TK semuanya hafal, sehingga diremehkan oleh orang yang besar-besar itu kan. Mungkin kita semua hafal, tapi tidak semua dari kita mengamalkan ya. Jangan meremehkan sunnah Rasul sekecil apapun yang kita tahu, karena itu menjadi syarat untuk jadi waliullah, kekasih Allah, sebagaimana di surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang kalian cinta Allah, maka ikuti aku Rasulullah. Kalau sudah kalian bisa ikuti aku, setahu kalian, aku pernah ngerjakan apa saja terus kamu ikuti. Aku pernah berkata apa saja terus kamu amalkan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan Allah cintai dan dosa-dosamu akan Allah ampuni. Ketika kita mengamalkan sunnah Rasul, otomatis meskipun kita tidak baca astagfirullah, dosa kita diampuni ya Allah. Ya kan? Ya Allah yang berfirman di Al-Quran. Kemudian tarkud doa lil walidain, lupa mendoakan orang tua. Lupa mendoakan orang tua meskipun hanya memfatihai ya.
itu dapat menyeratkan rizki. Orang tuanya meninggal tidak pernah dikirimi dikirimi Fatihah kayak gitu, Yasin tahlil, ngirimi Yasin tahlil nunggu 1 tahun sekali. Kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa setiap hari ya 3 hari sekali, atau setiap malam Jumat dikirimi Yasin tahlil orang tuanya, mbah-mbahnya yang mendahului kita meninggal dunia. Karena Yasin ibaratkan itu jadi makanan, tahlil, bacaan zikir-zikir yang dikirimkan itu jadi pakaiannya, biar setiap 1 Jumat 1 kali rioyoan, pakai pakaian baru, makanan-makanan lezat. Kalau bisa setiap hari. Makanya saya selalu mengingatkan, barangkali orang tua kita yang meninggal itu dapat barokahnya ilmu ini, dikirimi oleh Allah pahalanya ngaji. Ayo sebut nama orang tuanya, kan sering kayak gitu. Ziarah aja gitu, biar kecipratan juga. Meskipun kita tidak datang ke kuburannya ya dikirimi. Itu ta'amum qaidan, pakai surban dalam keadaan duduk. Watasarwul qaiman, pakai celana atau katok kolor dalam keadaan berdiri. Jadi kalau katokan, celonoan itu duduk dulu meskipun di kursi, baru dipakai. Jangan dipakai dalam keadaan berdiri, itu malah nyeretkan rizki. Ini setiap hari kita kerjakan ini. Terus wal bukhlu wat taktir wal israf, pelit, ngirit, dan terlalu pelit, terlalu ngirit, terlalu boros itu nyeretkan rizki juga. Jadi tengah-tengah itu yang bagus lah. Sebagaimana di Al-Quran itu orang sodako saja yang tengah-tengah, termasuk ibadullah ar-Rahman, ibadur Rahman alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau sodako jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kikir, pelit ya. Jangan terlalu boros. Antara terlalu sedikit dan terlalu banyak ya tengah-tengah. Yang penting sodako. Jadi ngukurnya pakai hati masing-masing. Kadang kapasitas kita itu kan beda-beda kadang. Orang kadang itu sodako uang 5.000 sayang hatinya. Tapi kalau sodako 2.000 enteng hatinya. Nah, kadang kayak gitu. Jadi di kantong kita ada 2.000, 5.000, 10.000. Yang tengah-tengah yang mana? Ya 5.000 itu yang paling besar pahalanya. Antara terlalu sedikit dan terlalu banyak. Kalau ingin disayang oleh Allah ya, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu diukur sendiri pakai hati. 20.000, 10.000 sama 50.000. Kira-kira yang mana paling standar ya? Tidak terlalu enteng, tidak terlalu berat. Ya yang 20. 10.000 terlalu sedikit. 50.000 kebutuhan saya banyak. Ya yang 20.000. Diukur. Ya nasibnya kok seandainya semua uang itu bisa berbicara. Yang paling optimis dikasihkan yang 2.000, 1.000. Paling aku kok ditokno iku. Iya. Kok saya jadi sing 1.000, sing 50.000, ndak kira aku aman aku. Yang terakhir ini ada yang terloncat ternyata, al-masyu amamal masyayikh, berjalan di depan orang tua. Bahasa orang tua ini usianya 40 tahun ke atas, itu sudah usia syekh, usia suyukho. Manusia itu belum lahir, istilahnya janin. Kalau sudah lahir, usianya sobi, tiflun, sohir, itu bocah berarti. Sampai usia balik, ketika junub atau haid atau ketika usia 15 tahun. Ini istilahnya bukan bocah lagi, remaja, remaji, pemuda, pemudi. Ya. Usia syabab, usia pemuda. Kalau sudah umurnya 30 tahun, usia kahlun, kuhula, usia dewasa. Kalau sudah usianya 40 tahun, itu namanya usia lanjut, usia tua renta. Itu 40 tahun ke atas. Makanya para nabi, Allah lantik menjadi nabi, kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in. Rata-rata dilantik usia 40. Karena usia labil, usia dewasa.
usia bisa membimbing atau ngopeni umat kalau yang masih muda-muda kayak kita. Tapi ada nabi yang dilantik sebelum usia 40 itu ada. Contohnya kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu buktinya diangkat ke langit di usia 33. Nah, kayak usianya Mas Holid ya. Tapi besok turun ke bumi wajahnya ya kayak 23, kayak 33 tetap. Awet muda. Diangkat ke langit 2 bersama Nabi Yahya. Makanya cuma langit kedua yang Allah kasih 2 nabi karena besok akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi. Ini masuk kategori akhir zaman. Biar tidak sepi, tetap ada penjaganya. Langit pertama ini Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Musa, langit keenam Nabi Harun, langit ketujuh Nabi Ibrahim, datuknya Rasulullah SAW. Cuma langit kedua yang 2 orang. Kalau di kitab Nurul Dholam, Syarah Aqidatul Awam itu, karena kelak Nabi Isa turun ke bumi, biar tetap ada yang jaga. Anjlok nih. Langit itu ya apa? Kiamat dhisik. Seperti itu. Cerita ini cerita makronya anak muda mendahului orang yang lebih sepuh, apalagi umurnya 40 tahun, ini terjadi sampai jadi syariat sholat. Dulu orang sholat takbir intikal itu Allahu Akbar, pemisah antara satu rukun dengan rukun berikutnya Allahu Akbar semua. Cuma satu apa? Sami Allah liman hamidah ketika i'tidal. Ini gara-gara ini ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu saat mau sholat subuh, keluar dari rumah, di situ ada orang tua, jalannya lama, tidak mau disalib. Terus diperkirakan jelas telat ini, subuhnya habis, tidak mau mendahului Sayyidina Ali. Akhirnya pada saat Rasulullah SAW rukuk sholat subuh, rukuk di rakaat pertama, Rasulullah mau iktidal, mau ngangkat kepala, punggungnya sama malaikat Jibril ditahan, jangan angkat dulu Muhammad. Malaikat Mikail Allah tugaskan menemui malaikat penjaga matahari biar tidak terbit-terbit. Karena menghormati Ali bin Abi Thalib yang menghormati orang tua renta. Malaikat Jibril Allah tugaskan megang punggungnya Rasulullah. Akhirnya tidak bisa bangun Kanjeng Nabi. Lumayan lama. Seharusnya sudah terbit, subuhnya habis ya 1 jam lebih. Rukuk. Sahabat ya gini dah, tidak bangun-bangun. Anda tidak mendengar takbir Rasulullah. Biasanya kalau angkat kepala Allahu Akbar gitu, bangun dari rukuk. Itu tidak bangun-bangun. Sampai kemudian ternyata orang tua sesampai di masjid, di depan masjid ini belok arah. Dia tidak ikut sholat. Ternyata orang Kristen, orang Nasrani. Sayyidina Ali bersyukur, alhamdulillah aku sik nututi rukuk rakaat pertama. Ketika Sayyidina Ali memuji Allah, karena Allah mentakdir Sayyidina Ali masih nututi rukuknya Rasulullah. Karena makmum nututi rukuknya imam itu dianggap nututi 1 rakaat. Jadi Sayyidina Ali langsung takbir, Allahu Akbar, sholat subuh. Nggak usah baca kabirah, nggak usah baca Fatihah, langsung ikut rukuk. Ini Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sayyidina Ali dianggap nututi 1 rakaat. Setelah itu baru Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril suruh baca Sami Allah liman hamidah. Semoga Allah mendengar pujian orang yang telah memuji Allah. Siapa ya tadi? Sayyidina Ali yang muji Allah. Akhirnya di situ kemudian pemisah sholat ketika rukuk ke iktidal ini pakai Sami Allahu liman hamidah. Ini gara-gara kisah ada anak muda menghormati orang tua, tidak mau nyalep. Kalau memang enggak, kita terburu-buru banget ya, kita permisi nyun sewu. Maaf Pak, saya terburu-buru gitu. Jangan langsung nyelonong nyalep, seret rezeki kamu nanti. Mudah-mudahan bermanfaat ya, hampir 1 jam. Amin. Al-Fatihah. Ya kan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.